wanita akan merasakan ada benjolan, ya, akan merasakan ada benjolan yang tidak nyeri, ya, yang tidak nyeri. Jadi jangan menunggu sampai nyeri, ya, karena kalau tidak, kalau nyeri itu biasanya sudah stadium lanjut, gitu. Di mana-mana saya lihat ya, mau kanker apapun kalau orang sudah terdiagnosa itu kan pasti seperti takut, kayak mau kiamat ya. Padahal sebenarnya makin dini kita dapatkan atau temukan kanker itu stadiumnya masih stadium dini, maka angka kesembuhannya itu makin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai Sobat Madiang, jumpa lagi di podcast Madiang Hospital. Perkenalkan, nama saya Dr. Iren Forensia selaku host pada kali ini. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu tumor ganas payudara atau yang sering kita sebut kanker payudara. Kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Indra, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan. Apa kabar hari ini, dokter? Alhamdulillah. Baik ya, dok? Baik, alhamdulillah. Gimana nih, dok? Udah siap nggak nih, dok, mau masuk pembahasan? Siap. Selalu siap. Selalu siap ya, dok. Jadi langsung saja ya, dok ya? Ya, silakan. Kanker payudara menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia, serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker. Pertanyaannya, sebenarnya apa sih, dok, kanker payudara itu? Iya, informasi yang diberikan awal itu memang sangat benar ya, bahwa kanker payudara itu merupakan terbanyak ya, kanker terbanyak di dunia, terutama pada wanita. Jadi kanker payudara itu, kalau ditanya mengenai kanker payudara itu, ya kita kembali ke definisi bahwa kanker itu merupakan suatu tumor yang ganas, begitu. Ya, jadi ada kanker itu kita sebelum menjadi kanker itu kan kita harus tahu definisinya dulu bahwa setiap benjolan yang tidak normal itu boleh dikatakan sebagai tumor ya. Nah, tumor itu apapun penyebabnya itu merupakan definisinya adalah benjolan yang abnormal apapun penyebabnya. Jadi misalnya kita jalan tiba-tiba jatuh kemudian benjol, nah itu bisa dikatakan tumor, tapi penyebabnya adalah trauma gitu. Nah, kalau kita definisi secara benarnya bahwa kalau kita katakan tumor itu ada benjolan atau ada pertumbuhan daging ya, nah itu bisa dikategorikan, bisa dibagi dua, yaitu tumor jinak ataupun tumor ganas ya. Gitu. Jadi tumor ganas itulah yang namanya kanker. Nah, itu definisi secara umum. Jadi kalau misalnya apa itu kanker payudara, bisa dikatakan bahwa tumor ganas pada payudara. Ya. Jadi benjolan itu adalah tumor ya, dok ya. Tapi tumor kan terbagi dua, ganas dengan jinak. Yang bersifat dikatakan kanker berarti ganas ya, dok ya. Iya, benar. Nah, dokter kan sudah banyak menangani pasien-pasien dengan cancer, khususnya kanker payudara. Nah, di Indonesia gimana sih, dok? Apakah setiap tahunnya penderita kanker payudara setiap tahun bertambah atau bagaimana, dok? Ya, tiap tahun pasti bertambah lah ya. Nah, apalagi sekarang pelayanan itu sampai ke ujung-ujung ya, sudah sampai ke perifer, sehingga deteksi dini ataupun itu makin bagus, sehingga diagnosanya makin bagus juga. Jadi otomatis cepat, ya cepat sekali terdeteksi gitu. Nah, payudara kan identik dengan perempuan, dok. Mengapa payudara menjadi salah satu organ yang paling sering terkena kanker, terutama bagi para perempuan? Ya. Sebenarnya laki-laki juga itu mempunyai kadang terkena juga kanker payudara ya.
karena pada masa kecil kan kita semua sama ya, maksudnya mempunyai payudara ya, hanya pada laki-laki dia itu tidak berkembang ya, tidak berkembang. Tapi pada wanita dia berkembang menjadi payudara ya, fungsinya untuk ini ya, untuk sebagai reproduksi ya, untuk memberikan makan kepada anak ya. Nah, terus kenapa bisa banyak pada wanita ya? Itu karena ya hampir semua wanita punya payudara. Nah, kemudian selain itu kalau yang tidak mempunyai payudara itu meskipun seperti laki-laki ya, itu ada kemungkinan untuk menderita juga, jadi sekitar hanya 1% gitu ya, laki-laki menderita kanker payudara. Nah kalau wanita banyak ya, itu selain karena dia punya, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yang mendukung untuk jadinya faktor sebagai faktor risiko untuk terjadinya kanker payudara ya, begitu. Misalnya faktor hormonal, kemudian faktor lifestyle dan sebagainya ya. Berarti perempuan lebih banyak menderita kanker payudara dibandingkan laki-laki. Tapi laki-laki juga bisa ya dok ya? Bisa terkena kanker. Nah, bagaimana gejala awal dari kanker payudara dok, dan apa sih sebenarnya penyebab dari kanker payudara itu? Ya, penyebab gejala awal ya, biasanya wanita akan merasakan ada benjolan ya, ada benjolan yang tidak nyeri ya, yang tidak nyeri. Jadi jangan menunggu sampai nyeri ya, karena kalau nyeri itu biasanya sudah stadium lanjut gitu. Kemudian faktor-faktor lainnya itu bisa kita lihat seperti tidak menyusui gitu kan, tidak menikah, cepat cepat haid dan lambat menopause begitu. Jadi itu merupakan faktor-faktor resiko ya, tetapi faktor resiko itu ada yang kita bisa cegah, ada yang tidak bisa kita cegah ya. Yang tidak bisa kita cegah misalnya salah satu faktor yang berperan misalnya keturunan, umur begitu ya. Itu. Iya dok. Berarti yang bisa kita cegah itu yang dari gaya hidupnya ya dok ya. Lifestyle-nya. Ya. Kalau yang tidak bisa kita cegah berarti dari faktor genetik. Genetik ya. Seberapa besar faktor genetik atau faktor keturunan dalam risiko terjadinya kanker payudara dok? Ya, itu dikatakan bahwa 15% ya. Dari statistik itu bahwa keturunan itu 15% yang paling banyak sporadik ya, yang maksudnya tidak ada keluarganya itu tapi dia tiba-tiba terkena atau terdiagnosa dengan kanker payudara, itu yang paling banyak sekitar 85% gitu. Berarti faktor keturunan ada ya dok ya, tapi tidak sebanyak ya, yang sporadik. Ya. Nah, apakah dikatakan munculnya benjolan pada payudara ini sudah dikatakan kanker dok, atau harus diperiksa dulu begitu? Oh ya, jadi kalau misalnya ada benjolan itu jangan takut ya. Karena 8 dari 10 kelainan-kelainan pada payudara itu ada tidak berhubungan erat dengan kanker begitu. Jadi hanya 2 dari 10 yang mengarah ke kanker gitu. Jadi jangan takut. Selain benjolan pada payudara, faktor gejalanya ya, biasanya juga perubahan pada kulit ya, kulit di payudara, kemerahan misalnya ya. Bengkak, kemudian kadang ada keluar dari puting susu itu cairan yang berwarna kemerahan begitu. Kemudian apalagi kalau sudah terjadi luka ya yang tidak mau sembuh ya, itu merupakan tanda-tanda yang sudah lanjut begitu. Bisa juga di daerah puting ya, daerah puting atau areola yang warna kehitaman agak gelap itu di sekitar puting yang ada luka yang tidak mau sembuh. Nah itu juga merupakan salah satu tanda gitu. Kemudian ada semacam cekukan sedikit kayak lesung pipi begitu tapi di payudara. Nah itu juga merupakan salah satu tanda adanya tumor atau benjolan yang
pada payudara yang mengarah kepada keganasan gitu. Jadi awal dari kanker payudara ini munculnya benjolan yang awalnya tidak nyeri. Tidak nyeri. Nah, biasa kan perempuan-perempuan takut ya dok ya untuk periksa, makanya mereka tuh kasih lama-lama begitu dulu dok. Nanti stadium lanjut baru periksa ke dokter. Datang. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya dok, kapan waktu sebaiknya kita mulai memeriksakan payudara secara rutin? Ya, ini himbauan juga ya, bahwa sebaiknya wanita itu setiap bulan harus memeriksakan payudaranya, karena pada prinsipnya yang lebih mengetahui keadaan pada payudara itu yang selalu bawa ya, artinya yang mempunyai payudara itu begitu. Jadi walaupun hanya digigit atau digigit nyamuk sedikit ya, itu pasti yang punya kan harusnya tahu bahwa oh ini karena perubahan kulitnya ini merah karena misalnya digigit nyamuk begitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita pahami dulu, bahwa yang mempunyai, yang bawa itu harusnya yang mengenal ya. Nah, kemudian kapan sebaiknya diperiksakan, itu kita harus butuh waktu sekitar, atau kita luangkan waktu sekitar 5-10 menit ya dalam setiap bulan untuk memeriksakan payudara. Setelah menstruasi mungkin ya. Waktunya itu setelah menstruasi ya, sekitar 7-10 hari setelah menstruasi begitu. Pemeriksaan sadari ya dok? Ya, harus sadari ya, periksa payudara sendiri ya. Selain pemeriksaan sadari dok, ada pemeriksaan yang lain kalau misalnya USG atau? Oh itu kalau misalnya, jadi urutannya gini, kalau misalnya pasien atau wanita sudah memeriksakan sadari, artinya kan dia sudah tahu ada perubahan pada payudaranya. Nah kalau misalnya dia ragu-ragu baru ke dokter untuk dilakukan screening atau pemeriksaan lanjutan gitu, misalnya USG, atau sebelum itu harus disadanis dulu, diperiksa payudara oleh klinis ya, dalam hal ini perawat dokter begitu, baru dilakukan USG atau mamografi ya. Kita kan sudah bahas tadi dari apa itu kanker, apa itu gejala awalnya seperti apa, pemeriksaannya seperti apa. Nah, bagaimana tahapan dari pengobatan kanker payudara, dok? Tahapannya ya tergantung dari stadiumnya harusnya ya. Jadi karena kanker payudara itu biasanya berawal dari tumor ya, ada benjolan, jadi harus dilakukan kalau tumor solid ya, atau kanker yang solid itu artinya lain kalau seperti kanker darah ya, itu kan tidak nampak dia punya tumornya. Jadi segala macam kanker atau tumor solid itu terapinya adalah operasi. Jadi operasi kalau masih stadiumnya masih stadium awal ya. Jadi itu poinnya di situ, bahwa kita harus operasi untuk mengeradikasi tumornya atau kankernya ya seluas mungkin ya. Apapun kanker itu, apakah kanker payudara atau kanker yang lainnya ya. Kalau solid itu tindakannya adalah operasi. Setelah itu kanker itu tidak boleh bukan tidak boleh, artinya dia bukan hanya satu-satunya saja operasi. Jadi harus ada terapi tambahannya atau adjuvan terapinya. Nah, adjuvan terapinya ini pada kanker payudara banyak sekali ya, bisa radiasi, bisa kemoterapi, bisa target terapi, bisa imun terapi, bisa gen terapi. Jadi banyak sekali. Itu tergantung dari stadium, tergantung dari jenis kansernya. Pertanyaan selanjutnya dok, apa tantangan psikososial yang sering dihadapi oleh pasien kanker payudara, dan seberapa penting dok dukungan keluarga atau komunitas dalam proses pemulihan kanker? Ya, artinya di mana-mana saya lihat ya, mau kanker apapun kalau orang sudah terdiagnosa itu kan pasti seperti takut, kayak mau kiamat ya. Padahal sebenarnya makin dini kita dapatkan atau temukan kanker itu, stadiumnya masih stadium dini, maka angka kesembuhannya itu makin besar begitu. Beda kalau sudah stadium lanjut ya, yang pada saat itu pasien sudah pasrah ya, memang susah ya. Begitu, hanya paliatif saja ya, kita paliatif saja. Nah ini juga kalau pasien sudah kena kanker ya,
memang dibutuhkan dukungan ya, dukungan dari orang-orang sekitar terutama keluarga. Kemudian harus dibangun juga komunitas ya, komunitas sesama ya. Ya. Fakta atau mitos dok, tidur menggunakan bra dapat menyebabkan terjadinya kanker payudara, dan mendekatkan ponsel pada dada pada saat tidur dapat terjadi kanker payudara dok. Ya mungkin itu kalau yang menggunakan bra itu hubungannya dengan kanker payudara itu belum ada ya, belum. Mitos berarti. Ya itu mitos karena tidak ada penelitian yang menyimpulkan itu ya. Kemudian ini mungkin saja pada bra-bra tertentu ya, mungkin yang pakai kawat penyangga yang dari logam ya, itu kan bisa saja membuat iritasi dan tekanan pada payudara ya, yang bisa memicu untuk terjadinya mungkin inflamasi atau berulang ya, tapi itu kan butuh waktu yang sangat lama sekali ya, begitu. Dan tidak ada juga mungkin penelitian yang mengarah ke situ yang menyimpulkan itu ya. Kemudian kalau sinar radiasi dari ponsel itu kalau radiasi sih mungkin ya, tapi kalau apakah radiasi ponsel bisa mengubah genetik dari susunan genetik dari gen ya, itu mungkin bisa saja, tapi setahu saya mengenai pancaran radiasinya, berapa kuat radiasinya itu mungkin belum diketahui ya, keterlibatan langsung dari ponsel. Tapi kalaupun misalnya ditaruh di dada kan, masa tiap hari juga orang taruh di dada dan seberapa sering kan, jadi mungkin tapi sebaiknya yang hal-hal yang kayak begitu kan sebaiknya dihindari. Ya. Karena bisa saja juga bukan karena faktor radiasinya, bisa saja nanti ada beberapa kejadian kan biasa ponsel meledak. Iya, panas dok, jadi meledak. Panas. Iya ya, dok. tapi menyebabkan kanker kan mungkin tidak ya. Hanya mungkin perlu ya itulah penelitian yang lebih, karena kita kan harus berbicara berdasarkan evidence base ya, berdasarkan bukti penelitian. Kalau dari makanan dok, seperti makan bakar-bakaran atau makan bakso, apakah bisa memungkinkan terjadinya resiko kanker payudara? Yang biasanya mengarah ke situ itu adalah makanan yang tinggi kalori dan tinggi kolesterol, itu bisa mengarah. Kenapa? Karena kanker payudara itu ada yang bersifat hormonal ya. Nah, kita tahu bahwa hormon untuk payudara adalah estrogen, di mana semua bahan bakunya itu berasal dari kolesterol. Nah, jadi makin tinggi kolesterol itu makin tinggi ya. Tapi tidak semua juga kanker payudara itu mempunyai efek terhadap hormonal ya gitu. Jadi tetapi kalau sebagai faktor risiko memang sudah diakui bahwa makanan itu merupakan penyumbang untuk terjadinya faktor risiko diet gitu. Tetapi kalau misalnya bakar-bakaran atau itu mungkin junk food ya tidak ya. Kalau yang bakar itu biasanya faktor risiko untuk terjadinya kanker yang lain ya, seperti kanker nasofaring mungkin ya. Tapi kalau untuk kanker payudara lebih ke junk food, fast food itu yang tinggi kalori gitu ya. Mengenai pencegahan nih dok, dan harapan dokter mengenai pencegahan, apa langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan masyarakat untuk menurunkan resiko terjadinya kanker payudara, dan apa pesan dokter untuk masyarakat terutama perempuan terkait pentingnya deteksi dini dan gaya hidup sehat? Ya, untuk menurunkan angka kejadian kanker payudara itu mungkin agak susah ya, karena ini gaya hidup dan radiasi ya, kanker itu akan tetap ada begitu ya. Beda sama dengan mungkin infeksi yang kita bisa tekan ya.
Tapi kalau cancer itu makin maju maka kecenderungannya akan meningkat. Hanya yang kita perlu jaga itu yang perlu kita menjadi perhatian adalah diusahakan kita temukan sedini mungkin, dan kalau bisa faktor-faktor resiko untuk menjadinya cancer itu kita kita cegah ya, supaya tidak jatuh ke dalam minimal perkembangannya itu kita menekan ya, sehingga menjadi bentuk manifest itu lebih ditekan begitu. Kalaupun dia bermanifest ya menjadi suatu cancer itu pada tahap dini kita temukan. Jadi perlu kesadaran untuk kembali lagi ya memeriksakan payudara sendiri. Kemudian jika ada kelainan yang kita rasa itu kita jangan ragu-ragu, jangan takut untuk memeriksakan ya. Tapi biasanya perempuan-perempuan tuh takut kalau Iya. ada benjolan tuh langsung khawatir. Langsung khawatir ya. Justru karena kekhawatirannya itu harusnya karena begini, karena biasanya kalau nyeri pada payudara itu cepat langsung berobat, cepat langsung ke dokter. Padahal tidak ada apa-apa, hanya nyeri. Ya, saya tidak tahu kenapa takut. Tapi kalau misalnya ada benjolan tapi tidak nyeri, itu enggak dikubris. Ya, nanti sudah luka dan sudah stadium lanjut baru ke dokter. Ya. Dalam karir dokter sebagai dokter spesialis bedah khususnya konsultan onkologi, Dok, apa pesan atau pengalaman yang paling berharga yang dokter ingin bagikan kepada para pendengar dari Sobat Madiang? Ya, jadi mungkin yang kita bisa garis bawahi ambil di sini bahwa kanker payudara itu merupakan kanker yang terbanyak ya, kanker yang terbanyak yang terjadi di dunia ataupun di Indonesia ya, selain kanker paru. Untuk yang kanker payudara ini lebih banyak pada wanita, sehingga fokusnya kepada wanita ya. Kita harus fokus kepada wanita, dan kepada wanita sebaiknya harus memeriksakan payudaranya setiap bulan ya. Nah, minimal harus lebih mengetahui lah payudara sendiri begitu. Itu mungkin yang dan kalau misalnya ada kelainan ya jangan takut untuk berobat atau memeriksakan diri ke dokter, karena 8 dari 10 yang mempunyai keluhan tentang payudaranya itu tidak mengarah ke kanker. Jadi hanya 2 saja yang mengarah dari 10 yang ada kelainan atau keluhan pada payudaranya itu adalah kanker. Jadi jangan takut. Jangan takut ya, Dok. Ya, meskipun banyak penderita kanker pada wanita, tetapi untuk gejala-gejala yang sering dialami oleh wanita itu tidak banyak. Jadi artinya memang keluhan pada payudara itu banyak. Ya, keluhan pada payudara itu banyak. Kadang nyeri, kadang ada benjolan, kadang Kemerahan. tapi kemerahan, gatal, apa segala macam, tapi tidak semua kelainan itu atau keluhan itu Bersifat mengarah ke kanker. suatu cancer. Ya. Harapan dokter untuk sistem pelayanan kanker khususnya di Kota Palopo ke depannya, Dok. Ya, jadi untuk ke depannya ya alhamdulillah ya, sampai saat ini kita sudah ada pelayanan sampai ke adjuvan ya, selain operasi kita bisa lakukan adjuvan ya, yaitu kemoterapi ya. Hanya mungkin ke depannya perlu lagi ditambahkan lagi misalnya pelayanan tentang target terapi, radioterapi ya. Yang semuanya itu bisa ada membuat penderita kanker payudara yang telah kita tangani itu sudah lebih paripurna lebih. Jadi tidak perlu dirujuk ke Makassar lagi. Ya. Ini kan masih bisa kita rujuk ke Makassar karena ada beberapa yang memang membutuhkan penanganan yang lebih ya dibanding hanya kemoterapi atau operasi.
Terima Ya, kasih terima Dokter Indra, kasih. spesialis bedah, subspesialis onkologi Terima kasih. konsultan atas ilmu pengetahuan yang dibagikan pada podcast kali ini. Wah, banyak sekali ilmu yang kita boleh dapatkan, banyak edukasi yang kita boleh dapatkan pada podcast kali ini ya Dok ya. Seperti yang dokter sudah jelaskan tadi, kanker payudara di Indonesia menjadi momok nomor 1 bagi wanita di Indonesia. Nah, bagi Sobat Madiang yang menemukan benjolan pada payudara, jangan takut, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis bedah, khususnya dokter spesialis bedah onkologi konsultan ya dok. Sekali lagi terima kasih Ya, banyak dokter makasih. atas waktunya, sudah meluangkan waktu pada podcast kali Ya, ini. makasih, Iya. makasih. Di Rumah Sakit Umum Siti Madiang adalah rumah sakit yang pertama dan satu-satunya seluruh raya yang menyediakan pelayanan kemoterapi. Pelayanan kemoterapi di Rumah Sakit Umum Siti Madiang telah tercover atau sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Untuk jadwal poli Dr. Indra spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan buka setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Hari Jumat pukul 10 sampai 13, hari Sabtu pukul 13 sampai 17 dan hari Minggu pukul 7 sampai 8 pagi. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Indra yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan podcast kali ini. Saya selaku host pada podcast kali ini Dr. Iren dan Dr. Indra spesialis bedah onkologi, subspesialis onkologi konsultan pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.